Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis, tanggal 29 Juli tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Seperti biasa, kita masih melanjutkan cara membaca dengan chart astrologi. Mudah-mudahan semakin terbiasa. This is very beautiful, ya. Garisnya banyak, ceritanya banyak, tentunya dengan garis yang banyak ini. Tetapi kita mencoba untuk bisa mengambil utamanya. Tapi yang jelas hari ini itu banyak sekali energi yang tengah berkecamuk, yang berlangsung. Kita lihat aja ya, bulan dengan Chiron itu conjunction. Dia bikin segitiga dengan North Node dan Saturnus. Tapi ada segitiga yang lain yang focal pointnya di Saturnus. Kita lihat ke Saturnus di Aquarius yang retro, dia juga bikin segitiga dengan South Node. Jadi memang bagaimanapun juga bulan Saturnus, North Node, South Node ini perlu diperhitungkan. Dan lebih cantiknya lagi, South Node itu membuat seperti layang-layang bersama matahari, karena matahari terain dengan bulan. So it's so beautiful, no? So beautiful. Dan kalau kita lihat derajatnya Venus di 8 derajat, bulan di 10, berarti dia somehow juga membuat kontak, walaupun kontaknya berupa quincunx, namanya quincunx. Jadi derajatnya, kalau derajatnya sama selalu ada kaitannya, cuman tidak semua bentuk hubungan itu, transit itu bisa kita artikan tertentu. Anyway, kalau menurut saya somehow dia punya makna tertentu, karena quincunx itu selalu memberi kesan something is going to happen now gitu. Jadi sekarang belum kelihatan, tapi udah ada cerita sebelumnya gitu. Jadi kalau kita lihat dari chart yang rumit, untuk chart yang saya bikin yang sederhana pun sudah rumit, ini memang hari ini sebelum kita masuk detail pun kita sudah bilang it's a lot. Iya, ini banyak gitu. Tapi anyway, kita coba untuk memahami satu persatu. Bulan yang conjunction dengan Chiron itu aja yang paling besar. What happens ketika proses healing, proses perbaikan, fixing itu tengah berlangsung pada saat ini. Dan kalau kita lihat balik 3 hari di depan, Senin, Selasa, Rabu, ini hari Kamis, itu sebenarnya menuju ke titik hari ini. Apapun yang kita lakukan Senin, Selasa, Rabu itu sebenarnya menuju hari ini. Sehingga harusnya pada hari ini, bukan harusnya ya, harapannya hari ini kita bisa menjadi orang yang lebih dewasa, lebih paham, lebih gitu deh, lebih gimana ya? Saya agak sukar menemukan katanya, tetapi beda banget antara kita hari Senin dengan kita hari Kamis, karena kita tiba-tiba sudah menjadi lebih dewasa, lebih tua ya, nggak hanya secara kronologis nambah 4 hari, enggak, tapi kayak kita jiwanya, pemahamannya itu juga udah naik tingkatannya somehow. Dan kayak kita selain mampu fixing sesuatu, kita mampu menjelaskan kepada orang lain, ini memang harus dilakukan perbaikan seperti ini dengan seksalnya ke Saturnus. Jadi kayak kita yakin, tidak hanya karena kita yakin akan kemampuan kita, tetapi kita juga merasa didukung oleh semua pihak yang pakai logika, yang benar aja gitu loh. Jadi kayak kita dalam posisi tidak bisa dijatuhkan. Dan ini membuat kita merasa lebih nyaman melangkah ke masa depan, karena ya itu tadi, karena pengalaman masa lalu itu begitu mendukung kita. Itu yang dirasakan kita pada hari ini. Oke. Kalau kita ambil dari 3 kartu Lenormand, iya kita, ya itu tadi yang kita merasa menjadi lebih tua, tanda petik ya. Ya ini matahari, yang tadinya kita masih hal yang baru, gambar anak, kita sekarang udah matahari, kita nggak lagi sama seperti hari Senin, apalagi beberapa bulan yang lalu is completely different. Dan kita mampu membuat pilihan. Kita mampu membuat pilihan, selalu ada pilihan. Pilihan untuk kembali lagi menjadi less mature, atau mempertahankan tetap mature, ataupun kita kembali berproses lagi supaya lebih
tinggi lagi tingkatannya. Anyway, pada hari ini kita digambarkan dengan matahari, which is so nice, no? Ya, saya nggak sengaja mengacak. Oke. Ya, jadi kalau di sini kan penggambarannya ada yang pecah ya, ada yang pecah. Tetapi it's meant to be pecah gitu loh. Ini jelas penggambarannya adalah dia ngasih tahu it's meant to be pecah. Why? Karena something's better ada di depan. You don't need to try and understand everything. You just need faith. Nah, faith itulah yang kita dapat hari ini. Providence. Apapun yang terjadi, kalau memang suratannya ini berhasil tidak berhasil, pasti ada sesuatu, tapi kita tahu bahwa hasil akhirnya adalah untuk kematangan jiwa kita. Kalau di luar terdengar itu suara hujan lebat. Oke, kita lihat satu persatu di sini. Sebagai situasi, speaking without thinking, fighting for the wrong thing, retreat from argument, internet trolls, painful words. Oke, jadi ini kan digambarkan sebagai orang yang peduli apa. Saya ngomong aja. Challenge-nya ini challenge. Apa yang kita omongin atau mungkin orang lain omongin ke kita itu mungkin udah nggak appropriate lagi, something like that, nggak pantas. Advice-nya adalah looking for love. Jadi ya udah, pokoknya kita ngelihatnya orang mau ngomong kayak apa, kita kan ngelihatnya pakai kacamata cinta, dan cinta itu tidak personally ke orang tertentu. Jadi kalau orang mau ngomong apa gitu ya, jadi kayak misalnya kalau orang biasa di internet, karena tadi internet masuk, dia ngomong jelek sesuatu. Tapi kalau kita pakai kacamata cinta, apa yang saya lakukan yang dikomentarin jelek, kan kita sebenarnya punya tujuan lebih besar daripada itu, dan manfaatnya lebih banyak. Kalau hanya ada segelintir orang yang punya niatan tertentu, punya masalahnya sendiri, terus kemudian dia berteriak, ya I'm sorry aja. I'm sorry itu bukan berarti kasihan banget kamu, sungguh saya kasihan sama kamu. Ya udah, titik, sampai di situ aja, dan nggak ngurusin lagi, dan tidak membuat hati kita merasa terluka. What for? Outcome-nya fantasy, ini adalah pilihan. Oke, jadi jelas ya di sini mungkin ada di pihak luar bicara keras, atau kita sendiri yang bicara keras gitu ya. Inappropriate lah. Itu, tapi somehow kalau kita di posisi yang lebih dewasa, kita melihat itu sebagai cinta, bahwa semua orang mengatakan sesuatu pasti ada sebabnya. Mungkin dia juga dalam posisi yang bitter banget gitu, sampai ngomong hal yang segitu jeleknya gitu ya tentang kita. Jadi kan kasihan gitu, hidupnya penuh dengan masalah gitu, sehingga kalau ngelihat orang lain tuh kayaknya orang lain masalah gitu, padahal kita nggak punya masalah, hello gitu kan. Jadi kita tahu bahwa itu pilihan kita adalah menjadi dewasa dan melihat itu bukan sesuatu yang mengancam, karena kita memang sudah beda tingkatannya. Dan kita tadi udah ngomongin itu di depan video ini kan, because kita adalah mataharinya, come on gitu. Kalau kita matahari, orang mau ngomong apa terserah kali gitu kan. Dan kita nggak harus terganggu dengan orang mau ngomong apa, karena kita udah menjadi pusat perhatian anyway. Kita yang memberi enlightenment buat semua. Your body is accurately reflecting your thoughts, so think good thoughts, be happy, be joyful. Ya, jadi apapun yang terjadi di luar, dan saya yakin hari ini mungkin ada informasi yang datang inappropriately or something like that. Jadi kalaupun ada, kembalikan lagi. Kalau kita berpikir positif, kita hanya melihat dari kacamata cinta, ya cinta yang kita dapat gitu. Jadi cinta itu membuat kita merasa happy and joyful. Itu aja yang diingatkan untuk bacaan hari ini. Oke, Wanita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.